Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Sebelum kita masuk ke kajian, mari kita sambungkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Nabi, para Rasul, para wali-wali Allah, para bijak, para suci, para guru mursyid, para pewaris ilmu Nabi. Bismillah. Majelis ini diridhai dirahmati Allah, menjadi jalan hidayah, jalan kebaikan, jalan ketaatan, ketakwaan kita pada Allah, jalan solusi kehidupan dunia wal akhirah, jalan membersihkan hati-hati dari segala penyakit hati, jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma wa ala kulli nabi salihah lahum radana bil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa jami'ihim minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kullihim wa tabi'ihim ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi jama'al Qur'an wal hadith wal fiqh wal tasawuf. Wa sallallahu alaihi sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'al ta'ala fi masyaril ardi wal magharibiha والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا روح والدنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا ورسلهم وفروعهم واهلنا ولدنا وذريتنا واخواننا واخواتنا وجماعتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شهود الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita ucapkan dengan kesadaran sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang luar biasa. Dan bahkan ada satu keterangan yang sering kita dengar, kalau kita mau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa terhitung. Saking banyaknya. Tapi fakta di lapangan, dengan begitu banyaknya karunia yang sudah diberikan oleh Allah, bahkan tak terhitung. Tapi kenapa? Kalau kita menyadari di kehidupan sehari-hari kita lupa bersyukur. Kita lupa apa? Bersyukur. Yang ada apa? Mengeluh dengan kehidupan, protes dengan kehidupan. Dan yang hal-hal yang menjadikan diri kita itu tambah pening kepala. Padahal kalau kita mau merenung dan divalidasi
dari berbagai macam hadis bahwasanya Allah memberikan karunia nikmat setiap saat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu doa yang sebenarnya ini luar biasa. Tapi kadang kita hanya ngapal doa, baca doa, bukan berdoa. Beda dengan berdoa. Ngapal doa, baca doa, belum berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan beribadah yang baik. Tapi kadang kita cuma hafal tanpa menghayati apa yang kita ucapkan, sehingga dalam keseharian kita lupa bersyukur, lebih banyak kufur. Benar tidak ini? Sehingga yang terjadi ya susah hidup kita. Oleh karena itu bismillah, mulai saat ini dan seterusnya mari kita berdoa kepada Allah seperti doa tadi, dan kita memohon jadilah hati ini hati yang pandai bersyukur. Tadi pagi saya minta petunjuk, ya Allah apa tema yang harus saya sampaikan di nanti kajian. Tadinya mau kajian ketuhanan, tapi ternyata petunjuknya begitu kita petunjuk kajian baik bab syukur gitu. Karena mungkin kalau bab kajian ketuhanan agak berat. Nah pagi ini babnya yang mau kita sampaikan adalah bab syukur. Bismillah, kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kalau kita tanya kepada diri maupun ditanya orang lain, kalau kita mau hidup yang pengen bahagia atau susah? Hah? Bahagia. Ada yang pengen hidup susah? Dek, kalau mau hidup nak lemah apa nak sarong? Setiap orang menginginkan hidup bahagia, tapi tanpa sadar. Nah lagi-lagi ini tanpa sadar, Pak. Kita menginginkan hidup yang damai, bahagia, tapi tanpa sadar kita menciptakan hidup yang susah. Tanpa sadar. Karena kalau kita mau bahagia, kuncinya adalah, kalau mau lengkap dua, tapi yang nomor satu ini adalah, kalau ini boleh diingat-ingat dan disadari dan dipraktekkan. Kuncinya dua. Yang paling top apa? Kalau kita pengen hidup bahagia, yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua apa? Bersabar. Sudah, itu dulu praktekkan. Jadi kalau kita kepengen praktek dalam kehidupan, kepengen menjadi orang yang bahagia, maka dua ini praktekkan. Jangan cuma hafal aja gitu. Ya sabar, syukur. Tapi praktek dalam kehidupan kita belum menjadi orang yang sabar dan belum menjadi orang yang syukur. Makanya ada satu hadis yang menguatkan ini. Sungguh luar biasa orang-orang beriman itu. Kenapa? Kalau dia diberikan kesenangan, sesuatu yang menjadikan diri dia bahagia, sesuatu yang mengenakan, yang menyenangkan, dia bersyukur. Dan apabila ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai harapannya, maka dia bersabar.
sabar itu jadi kebaikan. Jadi mana yang menjadikan dia tidak bahagia kalau sudah megang dua ilmu pamungkas ini, sabar dan syukur? Karena dalam kehidupan isi dunia apa sih? Tahu nggak isi dunia ini? Ada dua kan? Ada susah, ada senang. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Ya kalau kita diberikan kesenangan, kita bersyukur, syukur itu jadi kebaikan. Kalau kita kemudian tidak diberikan sesuatu yang tidak sesuai harapan, kita bersabar, sabar itu jadi kebaikan. Jadi tidak ada kemudian kita tidak bahagia. Yang ada hanyalah damai, tenang, bahagia. Kuncinya apa? Syukur dan sabar. Jadi kalau dalam kehidupan kita hari ini, dalam keseharian kita hari ini, ya, atau sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia ini, yang kita alami adalah kesusahan hidup, hati tidak enak, yang adanya adalah susah, menderita, itu sudah garansi lah, sudah digaransi itu apa? Dia dipastikan menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Titik itu, tidak koma lagi. Orang yang tidak pandai bersyukur. Yang dia tiap hari, yang dia ingat adalah sesuatu yang belum ada. Kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu. Tetapi yang sudah ada tidak atau lupa disyukuri. Benar tidak ini? Kita menginginkan yang dakate, tapi yang ada ini dilupakan. Contoh, berapa sering kita mensyukuri kesehatan kita dalam sehari ini? Pernah tidak setiap hari kita berterima kasih, ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih atas karunia nikmat sehat. Pernah tidak itu? Setiap hari kita ingat sehat itu. Kita bisa duduk main tegak, selonjoran, lemak main itu sungguh luar biasa. Dan nikmat duduk yang nyaman, baik kita tidak syukuri kok. Nikmat sehat, padahal fakta ya, silahkan merenung, silahkan sadari kalau kita jenguk kepada orang yang sedang sakit, tadi rumah sakit, tengok dia, apa yang dia inginkan coba? Dia mengeluarkan hartanya, dia menjual hartanya yang sudah tahun-tahunan dikumpulkan. Dia rela berkorban apa baik. Cuma demi apa? Sehat. Makanya nikmat tertinggi adalah sehat, nikmat terendah adalah harta. Jadi kalau kita setiap bangun pagi, bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah seger badan, kita sudah mendapatkan nikmat yang tertinggi, yang luar biasa. Karena ini modal dasar, modal utama, sehat. Kita bisa sholat nikmat, bisa sholat lemak karena sehat. Makan tempe itu terasa karena sehat, ya kan? Kalau sariawan, kalau lagi demam, lemah nggak makan tempe itu. Kita bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan nyaman karena sehat. Makanya ayo praktekkan nih, jangan cuma teori gitu loh. Makanya ini amalkan. Nah ini amalkan. Kunci hidup bahagia. Nah, tak kasih judul kunci hidup bahagia, yaitu sabar dan syukur. Prakteknya cak mano. Nah, mulai nanti malam, ini dapatnya lu pagi, ya.
Dapat ilmu ini pagi, malam praktekkan, seterusnya praktekkan, cek kehidupannya. Apakah kita susah lagi atau kita lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia? Laporan Pak Benih kakek. Sebelum tidur, amalkan 3 ini. Sebelum tidur, jadi lagi terbaring, gitu ya, lagi ngantuk-ngantuknya, amalkan 3 ini dengan santai, dengan rileks. Apa? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas semua yang sudah saya terima hari ini. Itu di-include semua. Nah, kalau mau di preteli ya silahkan. Ya Allah, alhamdulillah terima kasih atas semua karunia hari ini. Apa misalkan tadi dapat apa, dapat apa, dapat apa. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, ya Allah, alhamdulillah terima kasih atas semua yang sudah saya terima hari ini. Nah, dalam kehidupan itu kan ada 2 pasti. Yang kita terima bukan hanya yang menyenangkan, betul tidak? Tapi juga sering juga ada yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita sudah mengucapkan dengan kesadaran, berterima kasih ya Allah, terima kasih atas semua yang sudah saya terima hari ini. Berarti kita sudah menerima yang tidak kita harapkan, tidak sesuai keinginan, dan yang sesuai keinginan. Maka keberkahannya lihat nanti. Kita sudah ridho dengan ketetapan Allah, lihat keberkahannya. Tapi mengucapkan itu dengan kesadaran, bukan hanya ritual teori mulut, hanya ucap-ucap. Benar-benar disadari, ya Allah terima kasih atas semua yang sudah saya terima hari. Wah, ceklah, langsung lapang dadanya. Yang kedua, amalkan memaafkan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Ucapkan itu, ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya saya maafkan semua orang yang telah menyakitiku, semua orang yang telah mendolimiku, semua orang yang telah mengkhianatiku, macam-macam lah yang tidak enak-enak itu loh. Saya maafkan ya Allah. Kemudian doakan, berikan mereka balasan yang terbaik, sehatkan jasmaninya, rohaninya, berikan keselamatan, kemuliaan, lancarkan urusannya, rizkinya, berikan rumah tangga yang tenang, damai, bahagia. Udah. Al-Fatihah. Kemarin saya share itu di grup itu, ya, di grup Jualan Masjid, pondok spiritual. Ya, maafkan kepada semua orang yang telah menjadikan diri kita sakit, kecewa, maafkan. Yang ketiga, kita minta maaf kepada orang-orang yang telah kita sakiti. Ya Allah, saya mohon maaf kepada semua orang yang telah saya sakiti, yang telah saya kecewakan, yang telah saya hianati. Saya mohon maaf. Berikan balasan yang terbaik ya Allah, berikan mereka semuanya kesehatan, berikan keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan, kemakmuran, lancarkan urusannya, lunasi utang-utangnya, berikan rumah tangga yang damai, bahagia, keturunannya soleh-soleha. Al-Fatihah. Main tuh, cek, kita langsung lapang, tidak ada beban di sini. Tenang, damai, bahagia. Praktekkan makanya supaya tahu rasanya kan. Kalau belum praktek kan tidak tahu rasanya. Kalau kita sudah melakukan seperti itu tiap malam, lapang dada kita. Kebahagiaan akan dirasakan, ketenangan akan dirasakan. Dan garansi dari Allah, garansi ini bukan dari saya. La in syakartum la azidannakum. Sering kan dengar ayat ini atau bahkan hafal. Barang siapa bersyukur maka ditambah nikmat.
Jadi kalau mau ditambah jangan minta. Sekarang ini kan kita banyak mintanya, benar tidak? Kalau berdoa, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tidak salah memang, tapi fasenya tuh lebih rendah daripada kita doa yang kedua ini. Doa minta dasar. Doa yang lebih tinggi dari minta apa? Doa yang tertinggi dari minta apa? Doa syukur. Ya Allah, terima kasih atas karunia nikmat sehat ini. Terima kasih atas karunia rumah tangga, anak, istri. Terima kasih atas rezeki yang sudah saya terima hari ini. Bedakan, Pak. Silakan ngucap doa seperti itu sama doa ya Allah lapangkan rizkiku, lunas. Cek bedakan rasanya. Dan garansi dari Allah, la in syakartum la azidanakum, bersyukur ditambah tanpa perlu minta. Kan tidak ada kata-kata minta di situ. Ayat-ayat bertambah nikmat tadi. Ada tidak? Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan gitu ayatnya. Bersyukur ditambah, kufur diazab. Bersyukur ditambah, kufur diazab. Nah, bahasa diazab ini bukan disiksa dengan cambuk apa, batin kita. Kalau kita kufur nikmat, pasti sengsara hidupnya. Dirasa ini loh, yang sumpek lah, yang sesek lah, yang tidak lapang pokoknya. Itu disiksa kita di situ, diazab. Oleh apa? Oleh rasa. Nah, kalau kita bersyukur ditambah nikmat. Awal yang diberikan apa? Kelapangan dada, dada tenang, damai, bahagia. Itu sudah garansi dari Allah. Bonus siapa? Garansinya lagi ditambah karunia yang sudah ada. Makanya dalam kitab Al-Hikam dikatakan oleh Ibnu Athaillah, syukur itu mengikat nikmat. Jadi kalau kita sudah ada nikmat kemudian disyukuri, diikat itu. Kemudian Allah berikan keberkahannya lagi, ditambah. Kalau kita sudah bisa bersyukur sehat, sehat itu diikat, kita akan sehat. Begitu disyukuri dengan kesadaran, tambah sehat. Rizki yang sudah diberikan disyukuri, diikat itu. Keberkahannya ditambah. Nah, itu kunci daripada kehidupan yang harus kita amalkan. Praktekkan dua ini, megang ilmu ini aja sudah selesai kita hidup ini. Akan menjadi orang yang tenang, damai, bahagia. Kebanyakan dari itu kan memang sudah umum lah ya. Begitu belum dapat kita mintanya luar biasa, begitu dapat kita lupa mensyukuri. Benar tidak? Begitu sudah ada lupa. Begitu dicabut baru ingat. Bertahun-tahun kita sehat. Begitu dicabut sehatnya menjadi sakit baru ingat. Ternyata sehat itu luar biasa. Berpuluh-puluh tahun kita melangkah kaki dengan nyaman. Begitu kita terkilir, baru tahu, baru terasa. Ternyata nikmat bisa melangkahkan kaki dengan nyaman itu nikmat luar biasa. Nah itu nah. Kadang kita hidup itu banyaklah kufur daripada syukur. Jam berapa ini? Dah, supaya lebih, itu temanya ya, kajiannya, materinya, supaya lebih mengalir. Ayo kita diskusi, ya. Jadi supaya nanti lebih ngena apa yang kita sampaikan. Silakan saya aturkan ke jamaah. Jadi tanya jawab, ya silakan. Ustaz, tanya Pak Ustaz. Ya. Temanya syukur.
Bersyukur ini apa cukup hanya di lisan atau dengan tindakan kira-kira? Maksudnya kan alhamdulillah, terima kasih. Ada tindakannya, tingkah lakunya acuarun. Nah, kira-kira mana apa? Disertai tindakan apa hanya sekedar ucapan? Ya. Syukur diucapkan dengan lisan seperti iman itu. Makanya tadi dalam awal tadi ucapan syukur dengan kesadaran. Jadi kita mengucap alhamdulillah itu bukan hanya alhamdulillah, bukan hanya mantra gitu. Tapi benar-benar kita dari batin itu rasa syukur. Kemudian terucaplah sebagai ungkapan rasa syukur kita ucapan alhamdulillah. Jadi syukur itu bukan ucapan ya. Syukur itu rasa, wilayah batin. Nah ini bagus pertanyaannya. Jadi jangan cuma kemudian kita ngucap alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, bukan. Tapi ucapan alhamdulillah itu bersumber dari dalam rasa bersyukur, kemudian diungkapkanlah lewat kata alhamdulillah. Itu yang syukur yang benar kayak gitu. Kemudian disempurnakan sebagai bentuk rasa syukur kita. Kalau kita kemudian diberikan sehat, gunakanlah untuk kebaikan, untuk pegawai, ya kan, untuk ibadah. Nah itu namanya lengkaplah, sempurnalah syukur kita. Alhamdulillah yang diucapkan itu bersumber dari rasa syukur dalam batin, kemudian diungkapkanlah lewat ucapan alhamdulillah. Itu syukur namanya. Nah kalau kita hanya mengucapkan alhamdulillah, belum syukur. Baru ngucap terima kasih atau ngucap alhamdulillah, tapi belum tentu menjadi hamba yang bersyukur. Karena syukur itu bukan wilayah ucapan, tapi rasa bersyukur yang kemudian kata itu pengungkapan rasa syukurnya mengucap alhamdulillah atau terima kasih. Begitu Pak. Ya. Jadi wah luar biasa pertanyaannya. Ada yang lain? Terjawab Pak ya? Terjawab ya. Alhamdulillah. Tinggal pengamalan gitu loh. Jadi sesuatu yang kita dapat pengetahuan baru jadi pengetahuan kalau belum diamalkan. Belum jadi ilmu kalau belum diamalkan. Jadi kita dapat nih pengetahuan tentang bab syukur, ya kan? Syukur. Tapi akan menjadi bermanfaat dan menjadi ilmu kalau apa yang sudah kita ketahui itu kemudian dipraktikkan, diamalkan gitu loh. Jadi tidak jadi apa-apa, hanya jadi pengetahuan baik kalau kemudian kita tidak mengamalkan dalam kehidupan. Jadi mulai sekarang kan, ya Allah terima kasih, alhamdulillah berikan kesehatan, alhamdulillah ada anak-anak, alhamdulillah bisa berkumpul dengan keluarga, alhamdulillah bisa makan minum dengan nyaman. Pernah tidak dalam keseharian seperti itu kita mensyukuri makan minum aja kadang lupa kok? Benar tidak? Mensyukuri nikmat makan minum yang kita makan setiap hari seringlah lupa. Jangankan yang lain-lain, makan minum yang kita tiap hari itu seringlah lupa gitu loh. Yang lebih kecil lagi nafas. Ya Allah terima kasih atas nikmat nafas yang setiap saat Kau berikan kepada kita. Nafas yang setiap saat menjadi sumber kehidupan kita. Mungkin baru inilah ingat bahwa ada satu nikmat yang luar biasa yang tiap detik kita dapatkan. Apa itu? Nafas. Gratis pula. Kalau bayar 100 perak mah, apalagi rupiah lagi melemah ini, krisis, pening gitu.
Iya, nafas itu. Kalau dicabut main sedikit, kapan begitu bernafas sakit dadonya, bernafas sangkring, aduh tersiksa, Pak. Kalau kita dicabut sedikit baik, begitu bernafas sangkring di dado, aduh. Pernah tidak ngalami itu? Bernafas tuh rasa sakit di dada loh, kering gitu loh, penyut. Pernah enggak? Itu loh, kalau dicabut sedikit baik kita bernafas tidak nyaman, ngerasa nyeri di dada atau di mana lah ya, tersiksa. Sehebat itu kok jarang disyukur. Bukan jarang, bahkan lupa disyukur. Yang setiap detik kita dapat. Lah cobalah, sama hidup kita tidak susah itu. Tambah mengeluh, tambah susah. Tambah mengeluh, tambah susah. Makanya kita kepengen hidup bahagia, hidup senang, hidup bahagia, tapi tanpa sadar kita mengundang dan menciptakan kehidupan yang susah. Kurang bersyukur, banyak kufur, titik itu. Kalau kita dalam kehidupan itu sengsara, sudah garansi valid kita kufur. Lupa syukur, banyak kufur, titik itu, enggak koma-koma. Yang gelisah, yang pening, yang stres setiap hari, lupa bersyukur, banyak kufur. Lalu sudah banyak yang didapat ini, lupa kok disyukuri. Ayo minta inilah, minta itulah, minta inilah, minta itulah. Lebih stres lagi, apa yang kita minta belum didapat, ngerutu lagi. Wah, Tuhan dekat, Tuhan tidak adil. Tambah stres itu, tambah susah hidupnya. Tapi kalau kita kemudian mengamalkan syukur, berterima kasih kepada apa yang sudah diberikan, maka Allah berikan keberkahannya. La in syakartum lazidannakum. Ditambah tanpa perlu diminta. Itu keberkahan syukur. Jadi kalau kita mau ditambah nikmat, sebenarnya tidak perlu minta-minta sama Tuhan. Cukup menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka keberkahannya otomatis ditambah tanpa perlu diminta. Jadi kalau yang selama ini doa minta, coba naikkan lagi doa syukur. Terima kasih Allah, alhamdulillah, atas nikmat sehat, atas nikmat rumah tangga, atas nikmat istri. Terima kasih Allah diberikan anak keturunan. Terima kasih Allah hari ini saya bisa makan minum dengan nyaman. Waduh, lapang langsung Pak, garansi langsung lapang dada gitu. Tenang, damai, bahagia. Garansi, udah. Yang menggaransi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ilmiah. Kalau kita kemudian dari sudut pandang energi, nah ini ilmiah Pak. Kalau kita bersyukur, maka kita memancarkan vibrasi energi yang tinggi. Ini dari sudut pandang energi. Orang-orang yang bersyukur memiliki vibrasi atau getaran energi yang tinggi, sehingga langsung kemudian terasa di sini tenang, damai, bahagia. Yang juga bisa dirasakan kepada orang sekitar. Jadi kalau kita ketemu wong sumpek, dia kufur nikmat, banyak keluh kesah, banyak apa. Tapi kalau kita ketemu orang menenangkan, tenang, damai, dia berarti salah satu yang penyebabnya adalah memvibrasikan energi positif yang besar. Salah satunya adalah dia pasti pandai bersyukur. Datang ke rumah, keluh kesah, mengeluhkan masalah hidupnya. Jawaban yang ditemui apa? Sama baik pening juga. Jadi berlipat akhirnya peningnya kan. Jadi menciptakan hidup susah dewek sebenarnya manusia ini. Banyak keluh kesah, kemudian lupa bersyukur. Sudah itulah. Kalau kita hidup sengsara di dunia ini, kufur nikmat, pandai berkeluh kesah. Tapi diamalkan. Ini ilmu tingkat tinggi loh.
ilmu tingkat tinggi, ilmu menjalani kehidupan. Kalau memang megang ilmu pamungkas ini, oh, pertama syukur, kedua sabar, selesai hidup kita. Tenang, damai, bahagia. Ya, jadi tadi kan Ustadz menyinggung tentang berkeluh kesah ya. apa? Tentang berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Berkeluh kesah, ya. Kita kan tidak bisa menghindari apa ya, keluh kesah itu pasti ada. Satu, mungkin kita lihat lingkungan sekitar, misalnya si A, si B, itu kan tidak bisa dihindari. Jadi intinya kan kita tadi kan lebih bersyukur apa yang kita dapat karena memang sering dilupakan. Nah tentang keluh kesah ini, misalnya kita mengharapkan sesuatu, kadang-kadang misalnya kita nggak dapat kan memang ini. Maksudnya keluh kesah itu kita perlu sampaikan atau memang kita cuma antara kitanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau bagaimana? Atau jadi misalnya kita sebut-sebut supaya kejadian gitu kan? Misalnya keluh kesah itu memang harus kayaknya harus memang wajib ada, sebenarnya pasti ada. Cuman implementasinya aja, misalnya tadi kayak Ustadz singgung tadi. Sama aja, aku juga susah kan tadi yang tadi ya. Itu kan sebenarnya keluh kesah. Yeah. Cuman ada yang memang ibaratnya tuh energinya tuh disampaikan jadi energi negatif kan. Nah sekarang bagaimana keluh kesah ini menjadi positif? Cuman maksudnya tuh tanpa kita melupakan apa yang kita dapat, kita tuh mengharapkan apa yang kita inginkan itu juga terjadi. Yeah. Terima kasih. Jadi keluh kesah tidak ada yang positif, ya keluh kesah tidak baik. Makanya bagaimana cara menyikapi kehidupan atau menyikapi realitas kehidupan yang tidak sesuai keinginan, kan itu kan? Kebanyakan dari kita menyikapi satu kehidupan, realitas kehidupan yang tidak kita inginkan itu berkeluh kesah. Waduh, macet, gitu kan? Dan lain-lain banyak. Nah, bagaimana caranya gitu? Jangan diucapkan yang keluh kesahnya, karena keluh kesah adalah memvibrasikan energi rendah. Jadi kita akan menarik realitas kehidupan yang tidak baik lagi gitu. Nah, contoh, misalkan bisnis, hitung-hitungan kita itu untung, gitu. Tapi kemudian terjadilah fakta di lapangan setelah dijalankan ternyata buntung. Nah kalau kita kemudian berkeluh kesah, waduh rugi bandar ini, lah capek, lah apa, itu kan keluh kesah namanya. Jangan diucapkan, karena itu akan menarik vibrasi energi rendah lainnya. Bagaimana kemudian kita merespon realitas kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan? Alhamdulillah, pasti Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Nah itu. Jadi jangan keluh kesah, tapi kita sudah langsung sweet gitu loh, menciptakan nasib baru yang lebih baik dengan apa? Ucapan yang baik. Alhamdulillah, Bismillah, pasti Allah ganti yang lebih baik. Nah, makanya ini ada ilmu dari siapa itu? Warren Buffett, orang terkaya yang 3 di dunia. Ya, ini keren. Ini sebenarnya nyambung dengan ilmu syukur. Jadi kalau kita mendapatkan satu kenyataan hidup yang tidak baik, ucapkanlah untung. Jadi intinya dialah selalu bersyukur. Ketemu yang tidak mengenakan, wah untung. Alhamdulillah untung. Nah, artinya kita fokus kepada pasti Allah akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Jadi jangan keluh kesah. Itu ya, disuit dengan ucapan yang tadi contohnya. Nah, dalam realitasnya yang kedua, bagaimana cara menyikapi kalau kita melihat tinggal laku orang gitu kan, yang tidak sesuai kehendak kita, itu tidak setuju gitu loh. Apakah kita juga komentari kan gitu kan? Tidak perlu.
Dan dalam ilmu kesadaran kita tidak perlu menilai apa yang harus kita lakukan, cukup diamati gitu loh. Tahu nggak diamati? Oh ya sudah, memang dia main itulah, sudah cukup sampai situ. Nggak usah ditambah-tambah. Wah, udah tahu aturan, udah tahu adab, udah tahu terima kasih, macam-macam lah, ya kan? Nggak perlu main tuh, ya sudah, memang main tuh dia. Selesai, cukup diamati, tidak perlu menilai. Dalam ilmu kesadaran, dalam menyikapi kehidupan, kita tidak perlu menilai apapun. Cukup apa? Cukup diamati, itu menjadi kebenaran yang apa adanya. Dia akan mengubah realitas yang tidak sesuai keinginan saat ini untuk nasib yang lebih baik di masa depan. Itu. Paham ya? Oke. Alhamdulillah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku mau tanya Ustaz, sama enggak keluh kesah dengan putus asa? Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pernah aku dengar kata Allah, wala tai'asu, aku tidak suka kepada manusia yang berputus asa. Pertanyaan saya, sama enggak keluh kesah dengan putus asa? Itu aja. Dan apa yang dimaksud penjelasannya putus asa tersebut kalau memang beda? Demikian Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus asa dan keluh kesah. Nah, kalau keluh kesah itu adalah ungkapan yang negatif atas peristiwa yang tidak sesuai keinginan. Itu keluh kesah. Kemudian putus asa adalah perasaan, ya, bukan rasa lagi. Perasaan yang sudah menyerah. Perasaan yang sudah menyerah terhadap sesuatu yang baik. Jadi kita sudah menyerah. Perasaan menyerah bahwasanya seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk kehidupan yang lebih baik. Tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan kesuksesan, Jadi putus asa adalah perasaan putus harapan dari sesuatu mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Begitu. Paham ya? Keluh kesah respon kita yang negatif terhadap realitas kehidupan atau kenyataan kehidupan. Bisa dipahami? Terjawab? Alhamdulillah. Cukup? Ada lagi? Silakan. Pengajian ke ceramah gitu cuman duduk, habis itu denger kuping kanan lewat kuping kiri, ya kehidupan kita tidak akan kemana-mana. Kehidupan kita akan main-main-lah. Tapi pengetahuan yang sudah kita dapatkan akan menjadi bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah kalau apa yang kita sudah dapatkan itu kemudian diamalkan. Baru jadi ilmu. Maka ilmu sabar dan syukur, ilmu pamungkas untuk menjalani kehidupan yaitu syukur dan sabar. Syukur terhadap apa yang kita dapat menyenangkan, sabar untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka garansi dari Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari itu, yang ada kebaikan. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.